Para siswa sekalian, kita akan memasuki bagian terakhir materi kelas 11, yaitu tentang pertidaksamaan trigonometri ya. Jadi setelah kita membahas persamaan trigonometri, maka bagian yang terakhir kita akhiri dengan pertidaksamaan trigonometri. Untuk pertidaksamaan itu selalu ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Intinya adalah kita menyelesaikan dulu bentuk persamaannya, ya, atau namanya pembuat nol, ya. Setelah pembuat nolnya jadi, maka kita membuat garis bilangan yang memuat akar-akar persamaan tersebut, ya. Nah, setelah itu kita menguji dengan beberapa nilai X yang sesuai untuk tanda garis bilangannya. Setelah itu kita selesaikan ya himpunan penyelesaiannya bagaimana. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba soal-soal berikut ini ya. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2 sin X tambah 1 ya. Lebih besar dari 0 untuk interval 0 sampai 360 ya. Jadi batas pengerjaan kita hanya 0 sampai 360. Nah, kita selesaikan 2 sin X tambah 1 lebih besar dari 0. Kita pindah ruas, 2 sin X lebih besar dari min 1. Atau kita bagi 2, sin X lebih besar dari min setengah. Sampai sini paham ya? Menyelesaikannya, pindah ruas, dibagi. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana ya? Kita buat negatif setengah itu sin berapa? Nah, atau yang namanya pembuat 0. Nah, pembuat nolnya adalah 210. Sin X sama dengan 210. Karena nilainya min setengah ini ya. Nah, min setengah. Berapa nilainya min setengah ya? 210 ini. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang lain. Nah, selalu kalau sin ada 2 ya. Yang kedua adalah 330. Sampai di sini kita seperti mengerjakan persamaan trigonometri ya. Mari kita lanjutkan gambarnya ya, garis bilangannya atau garis tandanya. Nah, masukkan titiknya ada 4 ya, 0, 210, 330 dan batasnya 360. Kemudian, nah tandanya ini ada berapa tandanya? Nah, 30 masukkan. 2 kali sin 30 tambah 1 hasilnya 2 ya. 270. 2 sin 270 tambah 1 hasilnya min 1 lebih kecil dari 0 ya. Ditanda negatif. Yang terakhir, nah, agak sulit ya, memang 340 kita gunakan kalkulator saja dan hasilnya ternyata positif ya. Biasanya memang hasilnya seperti ini ya, plus min ini ya, nah, plus min. Sehingga pilih yang mana ya? Pilih yang positif ya, karena tandanya lebih besar dari 0. Pilih yang positif ya. Karena ini lebih besar dari 0 soalnya, maka pilih yang positif ya. Balik lagi ya. Nah,
HP-nya 210, 0 sampai 210. Kemudian 330 sampai 360 ya. Ini tandanya pakai sama dengan. Yang 360 juga pakai sama dengan. Kalau secara gambar ya seperti ini ya. Kalau ada sin X ini. Nah, ini 0 sampai 210. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini 330 sampai 360 ya. Itu di atas min setengah ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Sin X lebih kecil atau sama dengan cos 2X ya. Kita buat sin X lebih kecil cos 2X. Gimana ya? Kita buat relasi sin 90 min 2X. Kita buat pembuat nolnya, berapa nilainya yang sama ya? X sama dengan 90 min 2X K kali 360. Atau, nah itu 180 kurangi 90 min 2X ya. Menghasilkan X-nya 30 dan 150. Nah, yang ini berapa? Nah, kalau nanti dihitung, ini adalah hasilnya 180 ya. Mari kita lihat. Garis tandanya ya. Nah, ini semuanya pakai hitam ya. Titiknya hitam. Titiknya hitam. Karena soalnya menggunakan tanda sama dengan ya. Kita coba 20 ya. Hasilnya negatif, kurang dari 0 ya. Benar berarti. Ini negatif ya. Kemudian 45 sin 45 kurang cos 90 kurang dari 0. Ternyata salah, berarti positif ya. Kemudian 160 kita coba kurang dari 0, benar ya. Maka negatif. Nah, lalu yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah negatif. Berarti HP-nya 0 sampai 30. 150 sampai 180. Ya, demikian bentuknya. Lihat bentuk-bentuk soalnya seperti apa ya. Nah, ini nanti berlaku semua untuk persamaan trigonometri yang lain ya, yang sudah kita pelajari di persamaan trigonometri. Nah, kembali saya sajikan gambarnya ya. Nanti kalian tidak perlu menggambar seperti ini. Kita hanya menunjukkan secara grafis sebenarnya sin X dengan cos 2X. Nah, seperti apa? Yang biru ini cos 2X ya. Yang merah sin X. Jadi yang merah ini di bawahnya yang biru, artinya ini sin X lebih kecil ya. Nah, gambarnya ada di bawah. Yang merah ada di bawah. Nah, 0 sampai 30, 150 sampai 180 ya, di bawah nih, gambarnya di bawah. Ada gambar di bawahnya birunya. Yang di atas, ketika merahnya di atas berarti tandanya lebih besar ya. Ini hanya menunjukkan saja. Nanti kalian tidak perlu menggambar, menyelesaikan hanya sampai HP-nya saja ya. Kita masuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. 4 cos kuadrat X min 1 lebih besar dari 0. Di sini kita punya bentuk kuadrat ya. Bisa difaktorkan. 2 cos X tambah 1, 2 cos X dikurangi 1 ya. Cos X-nya min setengah, cos X-nya setengah ya. Yang negatif itu 120 dan 240, kuadran 2 dan 3. Yang setengah 60 dan
300. Kalau sudah menemukan X, membuat 0 ya digambar garis tandanya. Nah, kembali ini lingkarannya putih, tidak hitam ya. Karena tandanya hanya lebih besar. Masukkan semuanya 0, 60, dan 360 sesuai pembuat 0 sebelah kiri tadi ya. Nah, sini ada banyak yang kita coba ya, plus 30 plus 90-nya apa? Min ya. Nah, ternyata bergantian ya tandanya untuk lebih mudahnya. Biasanya tandanya bergantian ya. Nah, ini min lagi. Terus 330, tandanya apa? Iya betul, plus ya. Jadi batasnya 60, ini 120 sampai 240, 300 sampai 360. Bagaimana? Mudah ya? Nah, biasanya plus min atau kalau mulai dari negatif ya, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sekali lagi saya buat gambarnya. Nah, seperti ini ya, gambarnya 4 cos kuadrat, X min 1. 4 cos kuadrat, X min 1, seperti ini. Dia lebih besarnya antara lebih kecilnya 60 sampai, nah tadi ini batas-batasnya tadi ya. Kalau kita kembali ke sini tadi 0 sampai 60 positif ya, di atas sumbu X 120 ya itu. Nah, untuk bagian terakhir kita coba soal A, B, C, D, E ya. Nanti kita pilih, kalian memilih nomor A, B satu nomor, kemudian C, D, E satu nomor ya. Ada A, B, C, D, E untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kalian coba 2 soal saja ya, dari A, B, C, D, E. Pilih salah satu dari A, B, salah satu dari C, D, atau E ya. Untuk tugas berikutnya ya. Nah, selamat belajar kalian semuanya, supaya nanti berikutnya lebih bisa mengerjakan bentuk-bentuk persamaan dan pertidaksamaan. Sampai jumpa teman untuk hari ini. Semoga bisa mengerjakan tugasnya setelah pertemuan hari ini. Kalau masih ada kesulitan, silakan hubungi gurunya ya. Selamat belajar, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.